berjumpa kembali dalam acara Pari Agung, Paparan Ringkas Amanat Agung. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Saya, Heras Tepu, yang akan memimpin acara ini, dan narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Ria Sawitri MTH. Beliau adalah seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, dan beliau menggumuli dalam bidang anak. Selamat datang Ibu Ria. Terima kasih Kak Hera. Apa kabar Ibu? Baik. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau berterima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Bu, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memperkenalkan Kristus kepada anak-anak, karena topik ini sangat penting dalam kondisi seperti saat ini. Namun kita mau tahu apa kira-kira maknanya kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Silakan. Ya, apa makna, apa arti memperkenalkan Kristus kepada anak? Sebetulnya sederhana ya, memperkenalkan berarti kita menjelaskan siapa Kristus kepada anak. Kemudian kita juga menunjukkan hubungan keterkaitan Kristus dengan anak. Itu penting. Dan satu lagi, tentu tidak hanya memperkenalkan, tetapi ada juga bimbingan sampai anak itu punya hubungan pribadi dengan Kristus. Nah, saya mulai dengan yang pertama. Apa-apa saja tentang Kristus yang patut kita sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah kita tahu ya, seperti firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, bahwa Allah itu berfirman, lalu semua alam semesta ini jadi. Padahal firman hidup itu siapa? Kristus. Jadi Kristus itulah pencipta alam semesta ini. Ketika di dalam Kejadian pasal 1 Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah langit dan seluruh isinya, bintang, bulan, matahari, kemudian jadilah laut dengan seluruh isinya, jadilah daratan dengan hewan dan juga manusia. Nah, semuanya dengan firman. Dan Alkitab berkata kan, firman yang hidup, sekali lagi, itu adalah Kristus. Jadi Kristus itulah pencipta alam semesta. Bahkan di kitab Ibrani ditulis, pasal 1 ayat 3, bahwa Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi tidak hanya mencipta, juga memelihara. Nah, itu hal pertama. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa firman itu sudah menjadi daging, hidup di antara kita. Itu kesaksian kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Jadi Kristus yang kedua itu adalah Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi daging sebagai manusia dan pernah hidup bersama manusia. Dan kita tahu Kak Hera bahwa Kristus itu tujuannya datang ke dunia adalah menyatakan kuasa Allah. Menyatakan kasih Allah yang besar, sampai puncaknya adalah kematiannya di kayu salib. Tujuannya untuk menebus dosa manusia dan memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Dan itu juga berlaku bagi anak-anak. Nah, hal yang ketiga, kita wajib memberitahu anak-anak kita, memperkenalkan bahwa Kristus tidak mati. Ya, di kayu salib memang mati, tapi nggak mati terus. Nah, Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya memberi petunjuk kepada kita bahwa Kristus itu sudah menang atas maut. Ya, kematian sudah dikalahkan. Dan kita pernah membaca ya dalam kitab Lukas bahwa Kristus juga menang atas godaan iblis. Dan juga tentu atas kuasa dosa. Jadi hal ketiga yang patut kita sampaikan kepada anak-anak bahwa Kristus itu adalah pemenang atas dosa, iblis, dan juga maut. Nah, yang keempat, bahwa Kristus itu pada waktunya nanti, sesuai dengan kitab Wahyu, pasal 21 itu ya, dia akan datang menjadi hakim. Hakim segala bangsa, dan dia akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Saya kira setidaknya 4 hal ini yang harus kita sampaikan kepada anak untuk memperkenalkan siapa Kristus. Tapi tidak berhenti di situ,
Karena anak-anak harus tahu juga apa hubungan Kristus dengan mereka. Rupanya Kristus itu juga punya kasih kepada anak-anak. Kristus itu juga mau menolong anak-anak. Dan Kristus itu juga mau jadi sahabat anak. Nah, ini luar biasa. Dan tentu kita nggak hanya menjelaskan, memperkenalkan, tapi kita sampai membimbing agar anak-anak ini punya percaya kepada Kristus. Nah, saya kira itulah makna atau arti dari memperkenalkan Kristus. Terima kasih Bu, tadi pemaparan yang luar biasa ya, ada tadi 4 poin. Dari 4 poin itu tadi saya menangkap kata kasih. Tadi Ibu menjelaskan bahwa supaya anak-anak itu tahu bahwa mereka sangat dikasihi. Berarti memang berita ini sangat penting untuk mereka ya Bu. Apa pentingnya kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita? Ya, itu sangat penting sekali. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, jika anak-anak kita diperkenalkan lalu sampai mereka percaya kepada Kristus, maka yang pertama terjadi dalam diri anak-anak kita, mereka mengalami dosa yang diampuni. Dan sekaligus mereka juga punya jaminan keselamatan hidup kekal di surga. Ini hal pertama yang dicari seluruh manusia. Dan anak-anak kita mendapatkannya. Itu hal pertama. Nah, pentingnya yang kedua adalah, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa Kristus itu menang atas dosa, maut, dan iblis. Demikian juga kalau anak-anak kita percaya kepada Kristus, mereka juga akan mengalami hidup yang dibenangkan dari dosa, maut, dan iblis. Anak-anak itu panjangnya perjalanan hidupnya, mereka akan mengalami masa remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian nanti jadi orang dewasa, lansia. Nah, di dalam perjalanan hidup mereka, kalau mereka sudah mengenal, percaya kepada Kristus, mereka akan juga bisa mengalami hidup yang mengekspresikan potensi, dan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, yang sanggup menghadapi hidup. Hidup itu kita tahu ya, Kak Hera, penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh godaan. Nah, kalau anak-anak kita memiliki Kristus dalam hidupnya, maka mereka akan menjadi anak-anak yang sanggup menghadapi semuanya itu. Nah, mereka akan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, ya mereka akan jadi anak-anak yang punya kepedulian, punya kasih. Kemudian mereka akan hidup dalam kejujuran. Mereka akan hidup menghargai orang, rendah hati, tapi cerdas, karena Kristus adalah sumber hikmat juga. Dan mereka akan menjadi orang yang hidup benar, taat, dan hidup dalam keadilan. Saya kira ini perkara-perkara yang baik, yang akan terjadi pada anak-anak kita jika mereka memiliki Kristus, percaya Kristus sejak awalnya. Nah, hal ketiga pentingnya adalah kita percaya bahwa Allah itu punya rencana untuk setiap manusia, termasuk untuk anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita sudah mengenal dan percaya kepada Kristus, maka anak-anak kita akan memahami apa sih rencana Tuhan buat hidupnya. Dan kita tahu rencana Allah itu selalu indah, baik, dan mulia. Jadi anak-anak kita akan menjadi duta-duta Allah di tengah dunia. Dan yang terakhir, Kak Hera, saya merenungkan, penting sekali, karena apa? Anak-anak ini, dia masa depan kekristenan, skop kecil ya, masa depan gereja. Tapi juga skop besar, mereka masa depan bangsa dan negara. Coba Kak Hera bayangkan, kalau seandainya anak-anak ini bertumbuh, lalu di dalam mereka, seperti yang saya katakan tadi, ada kasih, ada keadilan, kebenaran, mereka sopan, menghargai orang, mereka takut akan Tuhan, mereka hidup benar. Betapa indahnya negara dan bangsa kita, betapa indahnya lingkungan kita. Ini pentingnya Kak Hera. Begitu. Terima kasih Bu, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada pentingnya 4 ya. Yang terakhir tadi saya menangkap Ibu bilang kalau anak-anak kita percaya Kristus, mereka baik dan sopan, sepertinya amanlah dunia ini ya. Betul, begitu. Aman, tidak ada keributan, penjara kosong ya, karena semuanya baik-baik saja. Terima kasih Bu. Nah, sebagai seorang guru sekolah minggu Bu, ya, apalagi waktu masih onsite, kalau sekarang kan online,
guru-guru sekolah minggu itu sering mengatakan kepada anak-anaknya, saya berapa kali mendengar, udah ikut sekolah minggu aja, biar guru sekolah minggu yang mengajari caranya kamu mengenal Kristus, biar guru sekolah minggu yang memberitahu kamu bagaimana caranya mengenal Kristus. Padahal kan tugas memperkenalkan Kristus kepada anak-anak bukan hanya guru sekolah minggu ya Bu ya, tugas orang tua juga, orang yang lebih dewasa atau juga kakak-kakak yang sudah lebih dewasa, bagaimana mereka harusnya memperkenalkan Kristus. Cuman mungkin banyak orang yang bertanya, Bu, bagaimana sih cara memperkenalkan Kristus kepada anak-anak? Karena sering sekali orang tua mengatakan, saya nggak tahu caranya. Jadi sepertinya Ibu bisa membagikan cara atau tips metodenya memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Ya, memperkenalkan Kristus kepada anak, metodenya begini. Ya, kita menjelaskan kepada anak tentang pertama-tama sebetulnya apa sih rencana Allah ketika menciptakan dunia ini. Kalau di dalam kitab Kejadian selalu ada baik, bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Nah, pertama-tama kita sampaikan cerita ini kepada anak, bahwa Allah itu menciptakan semuanya di dunia ini semula baik. Tetapi kemudian perjalanan ya ada dosa. Ya. Luar biasa. Allah begitu besar kasihnya sehingga Allah menghadirkan Kristus di dunia ini. Nah, sebagai solusi, sebagai jalan keluar mengatasi dosa itu. Lalu dengan dosa yang diatasi, anak-anak kembali dan juga semua orang yang percaya akan kembali dibawa kepada rencana Allah yang agung dan mulia itu. Dan pemberitaan ini harus sampai kepada bahwa anak-anak akhirnya bisa percaya dan mempercayakan diri untuk dipimpin oleh Kristus. Namun itu juga sebuah keputusan ya. Jadi kita menjelaskan lalu kita memberi kesempatan anak-anak untuk memutuskan sendiri. Percaya kepada Kristus, mempercayakan diri untuk dipimpin Kristus. Itu tahap pertama, metode langkah pertama. Nah, langkah kedua, saya memikirkan bahwa tidak berhenti di situ. Tetapi kita akan mendorong anak-anak untuk semakin kenal Kristus. Itu artinya anak-anak harus bisa membaca Alkitab ya, harus suka membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, anak-anak jadi makin mengenal siapa Kristus. Dan pengenalan mereka juga makin bertumbuh. Jadi tidak stagnan. Jadi kita dorong, kita semangati anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, yang ketiga memang perlu ya kerjasama dari orang dewasa di sekitarnya. Yaitu bahwa orang dewasa harus jadi teladan. Kalau kita meminta anak kita baca Alkitab, kita juga harusnya baca Alkitab dong. Kalau kita minta anak-anak kita rajin ibadah, rajin ke gereja, kita pun harus rajin beribadah dan ke gereja. Ya, jadi kita pun harus menjadi teladan. Saya kira tiga hal itu cara, metode untuk memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Terima kasih Bu, jadi pemaparan yang luar biasa, pemaparan sharing Ibu sangat memberkati saya. Saya percaya juga ini memberkati semua yang menonton acara hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk pemaparan yang Ibu berikan kepada kami semua. Sebelum kita menutup acara ini, Ibu boleh menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Oke, closing statement ya. Jadi begini, jika kita membawa anak-anak kita untuk mengenal dan percaya kepada Kristus, ya, maka kita akan memiliki anak itu semaksimal mungkin dari hidupnya. Bahkan masa depan anak itu untuk kemuliaan Tuhan dan pasti menjadi berkat bagi dunia. Itu saja Kak Hera. Terima kasih Bu. Demikianlah sharing kita hari ini. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.